Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Senantiasa saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh sukacita dan berlimpah dalam berkat anugerah Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Menuai dengan sorak-sorai. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah berkat kebaikan Tuhan yang sudah kami rasakan setiap hari. Tuhan yang Maha Baik, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh harap. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia dan berdaulat. Hari ini kami ingin merenungkan tentang menuai dengan sorak-sorai. Firman-Mu mengajarkan bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kami percaya bahwa setiap tindakan yang baik yang kami lakukan, setiap benih kebaikan yang kami tabur akan mendatangkan hasil yang penuh berkat. Tuhan, bimbinglah kami agar kami selalu menabur dengan iman, dengan ketulusan, dan dengan kasih. Jadikan kami teladan bagi orang lain, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kata menabur memiliki pengertian memberi sesuatu, sedangkan kata menuai memiliki pengertian menerima sesuatu. Pengertian sederhana adalah memberi sesuatu terlebih dahulu, maka kita akan menerima sesuatu. Menabur dan menuai biasanya dipakai untuk tanaman atau untuk tumbuh-tumbuhan. Dalam menabur dan menuai, semua ada waktu dan saatnya. Artinya, segala sesuatu itu ada musimnya. Mari kita baca Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini kita mengalami berbagai macam musim perubahan. Ada waktu setiap hal di bawah matahari ini. Kita tidak bisa mengontrol waktu, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita merespon setiap musim dalam hidup kita. Marilah kita belajar untuk menghargai waktu yang Tuhan tentukan. Ketika kita memahami bahwa ada waktu dalam segala sesuatunya, kita dapat hidup dengan bijaksana dan mempergunakan setiap kesempatan yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Jangan terburu-buru saudaraku, tetapi juga jangan menunda-nunda. Jadi bijaksanalah dalam menghadapi setiap musim hidup ini. Dan percayalah bahwa Tuhan memegang kendali atas segala musim, atas segala waktu dalam hidup kita. Perjalanan hidup manusia di muka bumi ini melewati berbagai macam musim, dari musim ke musim. Di setiap musim yang ada, kita pasti dihadapkan pada tantangan dan juga perkara-perkara yang tersendiri. Tidak ada perkara yang perlu dilakukan atau ditakutkan di setiap musimnya. Asal kita selalu melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Karena di segala musim hidup ini, Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita semua. Jadi semua yang terjadi dan kita alami tidaklah kebetulan.
Saudaraku yang terkasih, ketika musim menabur tiba, hal pertama yang dilakukan oleh petani adalah menggemburkan tanah, menyingkirkan batu-batu, kerikil-kerikil yang tidak berguna, menyingkirkan dan membuang gulma atau segala sesuatu yang dapat menghambat pertumbuhan suatu benih untuk dapat bertumbuh. Selanjutnya, setelah tanahnya siap untuk ditaburi, waktu selanjutnya adalah barulah melepaskan benih, menebar benih. Saat melepaskan benih untuk ditanam, kita mungkin merasa kehilangan. Mari kita baca Yohanes pasal 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini, kita juga perlu mengalami proses kematian terhadap ego, terhadap keinginan duniawi, dan juga keinginan-keinginan kedagingan kita. Ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan mengorbankan kehendak kita, kita akan menghasilkan buah-buah berkat bagi hidup kita, dan itu meluap keluar bagi banyak orang juga. Seperti biji gandum yang mati dan kemudian menghasilkan banyak buah-buah, kita juga harus rela melepaskan apa yang kita miliki agar Tuhan dapat bekerja melalui hidup kita. Untuk menantikan benih ini bertumbuh dan menghasilkan buah, kita harus sabar menanti. Jangan sekali-kali menempuh jalan pintas. Di dalam kekristenan tidak ada istilah jalan pintas, saudaraku. Semuanya itu membutuhkan proses, dan Tuhan menyukai kalau umatnya itu menjalani setiap proses yang terjadi dalam hidup ini. Kehidupan Kristen bisa digambarkan dengan sebuah perjalanan yang panjang. Namanya perjalanan panjang, perjalanan hidup, tentu tidak selamanya dijalani dengan mudah. Pada titik-titik tertentu, itu bisa sangat melelahkan, sangat menyakitkan. Tidak jarang, bahkan bisa membuat seseorang itu merasa kepayahan, bahkan merasa putus asa, dan akhirnya menyerah dalam perjalanan hidup itu, dan dia akan menjadi kalah. Ketika kita hidup berasa berat, mintalah pertolongan dari Roh Kudus supaya kita dikuatkan dan dimampukan dalam menghadapi setiap persoalan yang terjadi. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudaraku, ketika kita merasa lemah, merasa putus asa, atau tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita dapat meminta bantuan dari Roh Kudus. Dia adalah Roh penolong kita yang setia. Dia memberi kekuatan, memberikan hikmat, dan juga memberikan pengertian atas setiap persoalan dan problema kehidupan. Dia akan membimbing kita dalam menghadapi setiap kesukaran dan tantangan yang terjadi. Marilah kita belajar untuk mengandalkan Roh Kudus dalam setiap langkah kehidupan kita. Ketika kita memohon pertolongan dari Roh Kudus,
kita akan dikuatkan dan dimampukan dalam menghadapi setiap rintangan yang terjadi. Percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita berjalan dalam lembah kekelaman dengan sendirian. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan sungguh nyata pada umatnya yang setia kepadanya. Janganlah kita menjadi menyerah, saudaraku, dalam menjalani proses kehidupan ini. Karena ketika kita terus bertahan di dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan menikmati keindahan hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita baca Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudaraku, dalam musim apapun hidup kita saat ini, ingatlah bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Jalani dan nikmati musim hidupmu bersama dengan Tuhan. Ingatlah saudaraku, kekristenan bukanlah sebuah kunci jawaban agar hidup tanpa kesulitan. Tetapi kekristenan adalah kunci jawaban untuk hidup bahagia dan menikmati setiap musim kehidupan ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, masa menunggu adalah masa yang sangat rawan terhadap segala godaan dalam kehidupan ini. Terkadang kita tidak bisa menahan lidah untuk memperkatakan hal-hal yang negatif. Begitu pula dengan telinga kita seringkali tergoda untuk mendengar apa kata orang sehingga kita menjadi lemah dan akhirnya kita putus asa. Tetaplah fokus saudaraku pada kebenaran firman Tuhan dan jangan sekali-kali menuruti nasihat orang dunia, orang fasik atau mengikuti cara-cara dunia yang cenderung melanggar kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mampu bertahan menjalani proses kehidupan ini, maka pada musim menuai akan tiba. Jerih lelah kita akan terbayarkan. Mari kita baca Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saudaraku, pemazmur memakai istilah menabur dan menuai untuk menjelaskan kondisi yang dialami umatnya dalam melakukan perintah Allah. Di tengah-tengah penderitaan yang dialami, mereka tetap memiliki pengharapan kepada Allah. Mereka percaya bahwa mereka akan menuai dengan sorak-sorai. Menabur dengan mencucurkan air mata memiliki pengertian pada saat memberi. Banyak pergumulan yang tidak mengenakkan hati, sebab ada sesuatu yang harus rela dilepaskan atau dikorbankan bagi sesama kita. Untuk melepaskan uang kita, melepaskan waktu kita, melepaskan perhatian dan lain sebagainya untuk berbuat kebaikan pada sesama kita. Semuanya itu bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi justru sesungguhnya menabur di tengah penderitaan karena melakukan kehendak Tuhan akan menuai sorak-sorai dan menerima berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Menabur di saat dalam kekurangan dan disertai dengan air mata akan meluluhkan hati Tuhan. Untuk bisa menabur demi kepentingan orang lain, maka kita harus memiliki hati
yang mau memberi. Pada saat menabur, maka akan ada banyak proses pengikisan seperti egoisme kita dan perubahan pola pikir kita. Itu semua tidak mengenakkan saudaraku, dan proses ini bagi beberapa orang terasa sangat menyakitkan. Tetapi bila kita bisa melakukannya, maka kita pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Ini adalah janji kebenaran firman Tuhan. Masa yang dinantikan oleh seorang petani adalah masa saat penuaian terjadi. Sekian lama petani menabur, bekerja dengan keras, pengharapannya adalah untuk bisa menuai dengan hasil yang berlimpah-limpah. Ada beberapa hal penting dalam menuai. Yang pertama, sorak-sorai menandakan ucapan syukur. Di banyak tempat ketika menuai dilakukan, ada perayaan atau ucapan syukur. Semua masyarakat berkumpul dan berpesta merayakan masa penuaian yang telah tiba. Sorak-sorai menandakan kemenangan. Segala kelelahan dan kepenatan digantikan dengan kelegaan dan kemenangan. Beban hidup terasa hilang sebab masa penuaian telah tiba. Yang kedua, dalam penuaian seluruh tenaga dikerahkan. Biasanya petani zaman dahulu akan mengumpulkan seluruh keluarga untuk melakukan pekerjaan menuai bersama-sama. Ada persekutuan, ada kerjasama, ada keintiman, dan juga kerukunan untuk menikmati berkat Tuhan secara bersama-sama. Saudaraku, bila kita merindukan kebahagiaan dan pemulihan dalam keluarga dan pelayanan kita, tetaplah kita menabur di masa kekurangan, sebab pada akhirnya kita akan menuai dan mendatangkan sukacita yang luar biasa. Karena itu, ketika kita menabur, menaburlah dengan semangat agar kita menuai dengan penuh semangat pula, dan semangat pula untuk menikmati hasil-hasil yang berkelimpahan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami untuk menabur dan menuai dalam kerajaan-Mu. Kami tahu bahwa ketika kami menabur dengan mencucurkan air mata, Engkau melihatnya dan berjanji bahwa kami akan menuai dengan sorak-sorai. Kami percaya bahwa setiap benih yang kami tabur akan menghasilkan buah yang berlimpah. Dan kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia. Bimbinglah kami Tuhan, agar kami tetap setia dalam menabur. Berikan kami keberanian untuk melepaskan apapun yang Engkau minta dari kami, untuk kami tabur, menabur dengan sukacita dan tanpa pamrih. Jadikan hati kami tulus dan rendah hati saat kami melayani sesama dan membagikan kasih-Mu. Dan ketika waktunya tiba untuk menuai, biarkan kami bersorak-sorai, bersukacita dalam kebahagiaan karena Engkau telah memenuhi janji-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang murah hati dan penuh kasih. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati anak-anak-Mu untuk tetap berhasil dalam setiap pekerjaan dan usahanya. Roh Kudus yang akan menolong untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan,
biarlah itu dilakukan dengan motivasi yang benar untuk memuliakan nama Engkau, dan kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang banyak pergumulan dalam beban yang berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan baik, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Tuhan, berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.